Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Syam dengan NIM 21040450115. Saya dari kelas BK 1B, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 bab pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Bab 1, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Tujuan diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi, serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi umum diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah, dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Ini dilakukan demi profesi yang harus dikuasai mahasiswa dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya terhadap pembangunan. B. Alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah yang pertama, membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Yang keempat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. C. Sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat 2 pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Yang kedua, menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Masyarakat muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia,
sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Yang keempat, sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang kelima, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan? A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doe mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Tuhan atau ilah ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. C. Sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Pertama, perspektif psikologis ketuhanan manusia dalam perspektif psikologi agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh lagi, sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingannya sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Yang ketiga, dari perspektif filosofis, pada dasarnya pembicaraan akan Tuhan akan terus diperdebatkan, apakah ia benar-benar ada atau tidak. Pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan manusia. Bagaimanapun, keputusan seseorang dalam meresepsikan Tuhan kembali lagi pada masing-masing individu. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendak mereka terhadap keputusan yang diambil. Pada akhirnya pun, penjelasan mengenai konsep Tuhan akan berbeda-beda. Hal ini bergantung dari pendekatan yang digunakan. Apakah melalui pendekatan teis atau non-teis? Yang keempat, dari perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib al-quyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajaliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Seperti firman Allah dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, dan penuh kasih sayang serta sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas cara manusia dalam membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, sehingga manusia dapat menggapai visi ilahi dalam membangun kehidupannya. Keimanan seseorang bertingkat-tingkat dan mengalami pasang surut, seperti sinyal handphone. Ada kalanya seseorang dapat mencapai tingkat keimanan yang tinggi seperti sinyal handphone yang baru di-charger. Namun, ada kalanya seseorang memiliki keimanan yang rendah seperti baterai handphone yang ngedrop. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta, bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata. Atau seperti orang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Menurut Somad Zawawi et al., Islam merupakan ajaran Allah yang diwahyukan untuk mengatur tata kehidupan manusia melalui para rasul dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, dari argumen psikologis. Kebutuhan manusia terhadap agama menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan dapat didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, bersihkanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, argumen sosiologis. Kebutuhan manusia terhadap agama di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, yang tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Di dalam Al-Quran dijelaskan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, secara teologis. Beragama itu fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis,
Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. D. Argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. La ilaha illallah adalah kalimat thayyiban yang digambarkan dari Al-Quran, laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah. Batangnya berdiri tegak dengan kokoh, yang dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Makna ayat secara majasi bahwa jika akarnya baik, maka buahnya pun baik dan lebat, dan sebaliknya, jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian juga jika tauhidullahnya benar, maka segala sesuatu menjadi baik dan benar, tetapi jika tauhidnya tidak benar, maka aktivitas yang dilakukan menjadi tidak berharga, sia-sia dan mubazir. E. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam, dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap taubat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri, untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Bab 4. Mengintegrasi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. A. Konsep dan urgensi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Kan Sahib Hajakan, kata insan dipandang berasal dari turunan beberapa kata, misalnya uns, artinya cinta. Sedangkan yang lain memandangnya berasal dari kata nas, yang artinya pelupa. Karena manusia hidup di dunia mulai dari terlupa dan berakhir dengan terlupa. Yang lain lagi berkata, asalnya adalah ainsan, seperti mata. Manusia adalah mata dengan nama Tuhan, menurunkan sifat dan asmanya secara terbatas. Insan kamil karenanya merupakan cermin yang merupakan pantulan dari sifat dan asma Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan, satu dan lainnya saling mengisi, lalu membentuk insan kamil. Iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasannya, karena kesempurnaan insan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Sesuai firman Allah dalam Quran Surah Saba ayat 51-54 yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang jauh untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Ciri-ciri atau karakteristik insan kamil diantaranya adalah: yang pertama, manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan berbagai daya tangkap, seperti serapan indera, rasio, dan intuisi dalam kadar yang sangat tinggi, sehingga dapat merebut massa serta menguasai dunia.
Yang kedua, manusia adalah teman kerja Tuhan di bumi. Diartikan kata teman Tuhan sebagai hubungan yang dinamis. Artinya, dengan potensi kedua belah pihak, insan kamil dan Tuhan, maka akan mewujudkan sebuah penyempurnaan ciptaan yang belum selesai secara dialektik untuk kemudian diolah manusia menjadi konsumtif. Yang ketiga, irada atau kehendak manusia utama adalah seirada Tuhan. Yang keempat, ilmu dan kekuasaan Tuhan menjadi kembar dengan ilmu dan kekuasaan manusia utama. Yang kelima, insan kamil adalah orang yang tidak dikendalikan kada dan kadar, melainkan mampu mengarahkan kemana harus terjadi. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Jadi dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Dan yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban, Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban, dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya modal untuk menghadapi kehidupan modern. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu, pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. E. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya
dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran, agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.